Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Hyun yang baru saja menjuarai juara MMA dunia dan saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Ia juga mendapatkan kabar gembira dari sang ibu bahwa adik perempuannya juga akan kembali setelah lama tidak bertemu. Sesampainya di rumah, ia pun mendapati keadaan rumah hening dan sunyi, serta poek sehingga dia beranggapan bahwa mungkin ibu dan adiknya sudah tidur. Namun saat Hyun mengambil sebotol Pocari Sweat di kulkas, dia kemudian dikejutkan dengan sang ibu dan adiknya yang sedang sekarat. Tiba-tiba seorang pria yang merupakan rampok mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali. Untungnya dengan keahlian belah dirinya, Hyun pun bisa dengan mudah membalikan keadaan. Ada juga dua perampok lainnya yang berkelahi dengannya menggunakan pisau. Namun mereka semua terjatuh dan dihajar dengan parah. Melihat kakak dan ibunya meninggal, dia pun semakin murka dan menghajar mereka semua sampai almarhum. Beberapa tahun setelahnya, berita tersebut tersebar dan juara dunia MMA termuda ini dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain di sekolah, ada seorang siswa kutub buku terpintar bernama Wo yang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Kemudian ada murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju aktif bernama Su. Semua orang kemudian menyambutnya, tetapi saat jam istirahat, Su langsung memukul penguasa di sekolah mereka dan dia menjadi nomor 1 di sana. Ternyata Su mengenali Wo yang merupakan mantan korban bulinya saat dia masih SMPE. Kemudian ia membuli Wo habis-habisan, namun pacarnya tidak terima dengan tindakannya, sehingga Su mengalihkan perundungannya kepada gadis itu. Hal itu membuat Wo memohon kepadanya untuk berhenti, namun ia malah semakin dibuli. Kesabarannya pun mulai habis sehingga ia kemudian mengambil pena tajam dan menusuk mata Su hingga berdarah. Adegan kemudian berpindah ke pengadilan di mana Wo diponis bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun. Sekarang, dia melanjutkan hidupnya dengan menjadi seorang tahanan, dan di sana dia menemukan seorang teman baik dan juga bergabung dengan geng pengecut yang baik yang selalu mengharapkan perdamaian. Wow, kemudian diberitahu bahwa ada 3 orang yang harus dia hindari. Di antaranya, pria besar yang kuat dan pria pendek yang gesit, keduanya adalah pemimpin gangster. 너 우리 애들 건들면 가만 안 둔다고 했을 텐데. Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari, para tahanan bermain sepak bola dan mereka membutuhkan 2 pemain lagi. Wo dan temannya kemudian dipaksa untuk bermain. Saat bermain, Wo kemudian dimarahi karena dia hanya berdiam diri. Ketika ia mencoba menendang bola, ternyata ia salah menendang bola. 괜찮으세요? 넌 진짜 족된 것 같아. Hal itu pun membuat pria bertumbuh besar ini marah besar dan Wo diseret paksa ke suatu tempat. Di tengah perjalanan Hyun kemudian lewat. Sepertinya Hyun adalah orang yang baik sehingga Wo bergegas menghampirinya dan meminta pertolongan. Ia terlihat acuh tak acuh pada Wo. Namun tiba-tiba ia merasa kasihan dan mencoba mengajaknya bicara karena telah meninggalkannya. Tidak terima diperintah, pria bertumbuh besar ini tiba-tiba meninju Wo. Tapi ia dapat menghindar dengan mudah dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan 1 pukulan saja. Meski sudah bebas hari ini,
Wo masih dihantui oleh pria bertubuh besar dan gengnya. Di hari yang sama, ia juga kedatangan tamu. Dia adalah Suk yang mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia bebas dan membunuhnya seketika. Wo pun ketakutan sambil menangis dan meminta maaf kepadanya, tetapi Suk mengabaikannya dan segera pergi. Hari demi hari, dia merasa dihantui. Suatu waktu, ketika Hyun sedang berolahraga, Wo kemudian datang untuk meminta Hyun melatihnya. Namun, ia mengabaikannya dan terus berolahraga. Keesokan harinya, Wo menanyakan hal yang sama kepadanya, namun ia kembali diabaikan. Karena kesal, terus mengikutinya. Hyun pun berhenti dan memintanya untuk melupakannya jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Tapi, Wo menjawab bahwa ia hanya ingin hidup sebagai orang normal di mana tidak ada yang mengganggunya. Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran dan meminta untuk datang ke sana besok untuk latihan hari pertama. Ternyata tidak semudah itu. Dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkannya dalam lari 100 putaran. Tampaknya dia kalah telak dari Hyun, tapi ia tetap melanjutkan larinya meskipun sudah tidak sanggup lagi. Ia pun lantas terhuyung-huyung sambil membayangkan Suk dan tahanan pria bertubuh besar itu. 죄송합니다, 선생님. 나라 갔냐? Ia kemudian kembali lagi dan berlari cepat lagi hingga ia pingsan. Keesokan harinya Hyun bertemu dengan kepala penjara, di mana ia akan memberinya perlakuan khusus untuk Hyun karena ia telah menjadi tahanan yang sangat baik. Hyun menerima tawaran ini dengan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Wo. Ternyata Wo telah dipindahkan ke kamar Hyun agar ia dapat fokus pada pelatihannya. Ini adalah ide yang bagus, tetapi belum sempat mengucapkan terima kasih. Wo kemudian langsung disuruh untuk melakukan push up, dan dia bahkan tidak bisa melakukan satu kali pull up. Hari demi hari, dia harus fokus pada hal-hal dasar, mulai dari push up, pull up, meninju, menendang, dan juga makan lebih banyak makanan. Beberapa minggu kemudian, Wo mengalami kemajuan yang sangat baik dan bahkan melebihi harapan Hyun. Tapi itu tidak menghentikannya. Ia bahkan masih berlatih sambil membaca buku. Temannya kemudian memberikan hormat padanya, tapi juga memberikan kabar buruk. Hyun ternyata akan dipindahkan ke penjara lain. Sementara itu, Wo melatih kemampuan bertarungnya, dan ia tercengang karena berita sebelumnya. Mengetahui hal itu, Hyun hanya bertanya tentang berapa lama ia akan bersembunyi di belakangnya. Hal itu membuatnya termotivasi. Kemudian, teman Wo diseret oleh bawahan pria bertubuh besar itu dan diintimidasi. Melihat hal itu, Wo muncul dengan berani dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik, dan mereka pun pergi. 야, 미친 새끼야. Keesokan harinya, Wo dipanggil oleh pria bertubuh besar itu. Di sana, Wo meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kemarin. Namun, ia kembali lagi dibully. Tidak puas dengan itu, pria bertubuh besar itu juga meninjunya. Dengan refleks, ia menghindar dengan mudah dan bahkan memberinya serangan balik. Sekarang, mereka akan bertarung. Meskipun ia telah berlatih, kekuatannya masih kurang dan ia terkena pukulan. Tapi, Wo mampu memukulnya berkali-kali, namun itu tidak berarti apa-apa. Lalu, Wo pun terjatuh. Namun,
Anak yang keras kepala ini bangun karena tekannya yang kuat. Dengan kekuatan terakhirnya, dia lantas meninju pria itu menggunakan kepalanya berkali-kali dan mampu menjatuhkannya. Wo tidak berhenti sampai di situ dan meninjunya berkali-kali. Namun, Hyun tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Di sisi lain di pusat kota, Suk membuat ulah dengan seorang gangster dan mereka pun berkelahi. Karena keahliannya, Suk dapat mengalahkan mereka hanya dengan seorang diri. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang pemimpin gangster. Pemimpin ini kemudian memintanya untuk bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk berlatih di bawah bimbingannya. Ternyata ia kini menjadi anggota geng yang berprofesi sebagai tukang pukul. Di dalam penjara, Wo kini menjadi lebih kuat. Kini latihannya menjadi sparring dengan gurunya. Tapi Wo masih selalu dipukuli oleh Hyun. Namun pada suatu saat ia mampu mengalahkan gurunya. Hyun pun sangat bangga padanya dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di penjara ini. Di saat-saat terakhir, mereka pun sangat bersedih atas perpisahan ini. Beberapa hari kemudian, Wo semakin galau dan masih belum bisa move on dari ingatannya tentang Hyun. Keesokan harinya, pria pendek yang gesit kemudian memanfaatkan kepergian Hyun untuk melawan si kutu buku ini. Pertama, Wo kemudian menolaknya. Namun pria pendek ini memberinya tawaran yang bagus. Ia akan mengikutinya semua yang dikatakan oleh Wo. Wo pun memintanya jika ia menang, pria pendek yang gesit ini tidak boleh menggertak siapapun lagi di penjara ini. Dan tangga pun akhirnya ditetapkan bersama dengan taruhannya. Singkat cerita, hari pertarungan pun akhirnya tiba dan semua orang sudah siap dan menunggu Wo. Tapi dia belum juga muncul. Ternyata Wo kedatangan tamu yaitu Suk yang ingin mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota gangster. Dia selalu menunggu hari di mana Wo akan dibebaskan dari penjara. Setelah itu, Wo kemudian menemui si pria pendek itu untuk bertarung. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai berkelahi. Pria pendek yang lincah ini memiliki gaya bertarung yang sama dengan karakter game Tekken, yaitu Mars Saulau. Dengan menggunakan kecepatannya, kini Wo menggunakan gaya bertarung gurunya MMA dan berhasil. Namun, pria pendek ini mampu mengatasinya dan membalikan keadaan. Kini, keduanya pun sama-sama terluka. Namun pada akhirnya, Wo mampu menguncinya dengan erat dan pertarungan pun berakhir setelah petugas datang dengan Wo sebagai pemenangnya. Setelah memenangkan pertarungan, para pemimpin geng pun menepati janji mereka. Selanjutnya, mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama-sama. 협정을 맺자. 알았어. 어차피 네가 이겼잖아. 안 싸워 이제. 됐지? 잠깐만. 윤선아 앉아봐. 우리가 좀 더 건설적으로 행동을 했으면 좋겠어. Singkat cerita, hari pembebasan Wo dari penjara akhirnya tiba. Sebelum dia pergi, ia pun mengunjungi tempat latihannya bersama Hyun. Saat ia akan pergi dengan berjalan kaki, Suk tiba-tiba muncul dan sudah menunggunya di sana. Tanpa berkata apa-apa, mereka pun lantas pergi ke lapangan terdekat untuk bertarung di sana. Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet, Suk pun menjatuhkan Wo tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Namun dengan tekadnya, dia tidak menyerah dan terus bangkit.
Pada kondisi kritis ini, Wo kemudian mengingatkan teknik yang diajarkan oleh Hyun. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Kini ia menggunakannya dengan memukul mata. Suk menggunakan pukulan bertulang yang kuat yang membuatnya kehilangan kendali dan membuatnya terjatuh. Sehingga Wo pun keluar sebagai pemenangnya. Di akhir film, Wo mengunjungi Hyun sebagai gurunya.